begitu anak-anak mulai masuk akil balik, itu mulai melakukan praktek mengikat dada anak perempuannya supaya payudaranya tidak bertumbuh gitu. Biasanya pada umur 8-9 tahun mereka sudah mulai diikat sampai pada umur sepanjang mereka ingin bisa selesai sekolah. Saya dalam tanda kutip menolak teoritisme terhadap warna pink. Ideologi di balik kecantikan melalui pola pikir yang kita sebut heteronormatif. Kalau kita tinggal di desa, kayaknya itu enak ya. Biasanya orang otomatis akan menyalahkan si perempuan pekerja seks tadi, sehingga mungkin saja anak laki-laki umumnya penis, tapi kemudian dia Akan secara khusus saya dedikasikan untuk teman-teman perempuan di seluruh dunia. Halo, jumpa lagi dengan saya, Anna Marsiana, dalam Belajar Bersama Anna Marsiana, seri Ngobrolin Gender. Topik kita kali ini dalam Ngobrolin Gender adalah tentang praktek dan konsep kecantikan yang seringkali bisa jadi di luar nalar. Nah, kita akan bahas tentang 6 praktek dan konsep kecantikan yang nggak kepikiran oleh kamu semua. Stay tune. Pernah dengar dong konsep cantik yang mengatakan beauty is pain? Apa sih artinya? Biasanya diterjemahin bahwa untuk menjadi cantik itu perempuan, termasuk transpuan, itu harus siap untuk sakit, kesakitan, menderita gitu kan. Misalnya pulang dari salon, habis perawatan, bengkak-bengkak 2 hari, atau pakai high heels meskipun tungkainya lecet-lecet, ya nggak apa-apa, beauty is pain gitu ya, biasanya gitu. Artinya kita biasanya mentolerir sih, tapi kita kulik lebih jauh ideologi di balik kecantikan melalui 6 praktek konsep cantik di berbagai belahan dunia yang saya yakin sebagian besar nggak terpikirkan oleh kalian. Praktek yang pertama adalah yang disebut foot binding alias pengikatan kaki. Adalah sebuah praktek kecantikan yang dipraktekkan di Cina berabad-abad yang lalu, tapi sampai sekarang ternyata di beberapa pedalaman di Cina itu masih dipraktekkan gitu. Apa itu foot binding atau praktek mengikat kaki? Foot binding atau pengikatan kaki adalah salah satu hal yang lazim dilakukan oleh perempuan Tiongkok dengan melengkungkan kakinya untuk dimodifikasi supaya kemudian kakinya itu bentuknya menjadi seperti ini gitu. Jadi menjadi kecil gitu. Semua jari-jarinya saya nggak bisa mau ini kan ya, karena sebetulnya secara natural jari kaki kita maupun jari tangan kita nggak bisa tapi itu dibelengkungkan begini. Masyarakat Tiongkok kuno meyakini bahwa semakin kecil kaki seorang perempuan itu semakin seksi dan semakin cantik gitu. Dengan kaki yang terikat, kecantikannya dianggap makin meningkat karena kemudian perempuan itu kan tidak bisa berjalan dengan cepat. Jalannya kan jadi itik-itik begitu. Nah, cara jalan yang tidak lurus, yang agak goyah, itu kemudian dianggap seksi gitu. Selain meningkatkan kecantikan, maka foot binding juga menunjukkan status seorang perempuan. Biasanya semakin tinggi kelas perempuan, itu kakinya diikat semakin kecil gitu. Nah, itu makanya perempuan kelas atas itu sulit untuk menghindarkan dari praktek foot binding itu gitu ya. Kalau perempuan kelas bawah apakah bisa menghindar? Biasanya lebih bisa menghindar. Kenapa? Karena perempuan kelas bawah tidak mungkin menghindar dari melakukan pekerjaan sehari-hari. Sementara kalau dengan foot binding sulit jalan, maka kemudian dia sulit
bekerja gitu ya. Sementara kalau perempuan kelas menengah, kelas atas itu kan dia punya pelayan gitu. Jadi segala kebutuhannya dilayani oleh pelayan. Karenanya kemudian food binding juga sekaligus menunjukkan kelas. Nah, bagaimana praktek food binding? Anda nggak akan kebayang. Praktek pengikatan kaki dilakukan ketika anak perempuan masih balita, biasanya pada umur 2 tahun. Alasannya ketika kita masih balita maka tulang kaki kita itu masih lunak, masih mudah dibengkokkan begitu. Jadi ketika masih mungil itu lebih mudah dibentuk. Ritual tersebut dimulai dengan yang pertama memotong kuku, kemudian merendam kaki dalam air hangat dengan campuran herbal plus darah binatang untuk melunakkan otot-otot, jaringan dan tulang dari si balita tadi. Kemudian dipijat-pijat, disiram dengan tawas, dan kemudian seluruh jari kecuali jempolnya, jadi menyisakan jempolnya, itu diikat, dilipat paksa dan dibengkokkan, dan kemudian diikat dengan kain, dibebat begitu, kain sutra. Kain pengikat ini akan diganti tiap 2 hari. Dan kaki yang sangat mungkin mengalami infeksi itu akan diberikan treatment, diberikan perlakuan, diobati. Jadi 2 hari sekali dibuka, diobati kakinya, ikat lagi, makin kencal sehingga kemudian makin membengkok dan permanently membengkok. Praktek food binding mungkin bisa dikatakan merupakan praktek perwujudan dari konsep beauty is pain dalam bentuk yang paling ekstrim. Makin kecil bentuknya, makin dianggap indah, makin dianggap seksi. Dan artinya makin lama proses binding atau pengikatan dan makin lama perempuan itu mengalami kesakitan. Bayangkan sejak umur 2 tahun biasanya sampai remaja dianggap sudah permanen. Kemudian dia akan dipakaikan sepatu kayu yang sangat kecil yang membuat kakinya permanen begini terus. Kaki yang ideal disebut membentuk golden lotus atau bunga teratai emas yang memiliki panjang kurang lebih 3 inci atau sekitar 7,6 cm. Orang tua yang memiliki anak gadis yang kakinya memiliki bentuk golden lotus akan sangat bangga, begitu juga para suami akan sangat bangga, dan itulah disebut kecantikan yang paling ideal dalam praktek foot binding alias pengikatan kaki di Tiongkok. Praktek yang kedua adalah praktek atau konsep kecantikan bagi perempuan yang hidup di Eropa pada masa yang disebut era Victoria. Era Victoria adalah era di mana Ratu Victoria menguasai Inggris. Era tersebut berlaku mulai dari 20 Juni 1837 ketika Sang Ratu Victoria ditabiskan sampai dengan 22 Januari 1901. Ini adalah masa keemasan Inggris di mana Inggris mengalami puncak kejayaannya. Nah, sama seperti di Tiongkok, perempuan terutama lagi-lagi di kalangan atas, ini perempuan kalangan atas nih, orang-orang kalangan atas ini yang membuat konsep yang mengerikan ini. Diharapkan tampil cantik. Nah, kriteria cantik di zaman Victoria bagi perempuan-perempuan Eropa waktu itu adalah pada pinggangnya. Kalau di Tiongkok tadi kakinya, maka di Eropa pada era Victoria adalah pinggangnya. Sama seperti di Tiongkok, makin kecil kaki makin seksi, makin cantik, maka di konsep Victorian makin kecil pinggang makin cantik.
Konsepnya adalah perempuan harus memiliki tubuh seperti bentuk hourglass. Apa itu hourglass? Jam apa sih? Jam pasir ya, jam pasir. Makin kecil pinggangnya, makin cantik, sehingga nanti kalau teman-teman ingat bisa dilihat di gambar ini, gadis-gadis Victoria itu pakai gaun yang lebar di bawah dan pinggangnya kecil gitu ya. Nah, untuk mendapatkan pinggang yang kecil, maka gadis-gadis Victoria sejak remaja harus mulai melakukan yang namanya praktek tie lacing atau praktek mengikat pinggang, yaitu teknik mengikat pinggangnya dengan memakai korset. Awalnya korset kain dengan tali, pernah ya lihat di film-film Victorian itu, dengan tali yang banyak bersilang-silang diikat kencang-kencang, dari mulai korset kain sampai korset logam, sehingga dia betul-betul mengikat pinggangnya. Membayangkan saja saya sudah nggak bisa bernafas. Sejarah mencatat bahwa para gadis-gadis Victorian pada waktu itu karena memakai korset, maka mereka sering mengalami pingsan. Yang oleh sejarah, bagi yang tidak tahu, saya pernah membaca gaya khas perempuan-perempuan. Lalu ada salah satunya gaya khas perempuan Victorian. Salah satu yang disebut adalah suka pura-pura pingsan. Gile lu, pura-pura pingsan. Aku mau bilang gundul. Kebenarannya adalah mereka nggak pura-pura pingsan. Mereka betul-betul pingsan karena hanya bisa bertahan beberapa jam dengan korset yang sangat ketat itu tadi gitu. Sehingga kalau di pesta dengan baju yang kelihatan cantik, mekar di bawahnya, kecil pinggangnya itu, maka biasanya banyak gadis-gadis Victorian itu kemudian pingsan. Ada ruang yang dikhususkan untuk mereka, untuk para gadis-gadis melepas korsetnya, bernafas, siuman, bernafas lagi baik, kemudian pakai lagi korsetnya, lalu kembali ke ruang dansa, berpesta dan seterusnya. Nggak kebayang kan? Masih mau pakai korset seperti itu. Praktek memakai korset akhirnya kemudian dinyatakan dilarang dan dinyatakan membahayakan oleh dokter, karena seperti bisa dilihat di gambar ini dapat dibuktikan bahwa ternyata kemudian tulang rusuk dan tulang postur perempuan itu berubah, yang kemudian menggeser posisi jantung, paru-paru, liver dan seterusnya itu kemudian bergeser. Maka pemakaian korset ala Victorian kemudian resmi dilarang dan praktek ini pun berhenti. Kecuali orang yang ekstrim mau coba-coba, kita tidak lagi menemukan praktek itu. Inilah praktek kedua, konsep kecantikan yang ekstrim, beauty as pain. Di urutan ketiga adalah yang disebut neck stretching atau perpanjangan leher, yaitu praktek atau konsep cantik bagi perempuan-perempuan suku Kayan yang ada di Myanmar. Di suku Kayan ada konsep bahwa makin panjang leher itu makin cantik itu, sehingga di suku Kayan anak-anak gadis itu sejak usia 5 tahun. Kalau di Tiongkok tadi foot binding sejak usia 2 tahun, maka di suku Kayan itu sejak usia 5 tahun. Dan biasanya sampai usia remaja bahkan dewasa gitu. Biasanya dikatakan minimal 10 tahun anak-anak gadis harus memakai gelang leher gitu. Usia 5 tahun 1 gelang, lalu tiap tahun nambah 1 gelang, 1 gelang, 1 gelang, rata-rata minimal 10 tahun, tetapi ada yang lebih lama dari 10 tahun. Konsep cantik tadi ada yang mengatakan bahwa itu berkaitan dengan kepercayaan mereka tentang dragon, tentang naga ya, tentang naga yang merupakan mitos hewan yang sangat powerful begitu, sehingga perempuan yang lehernya panjang seperti naga itu dianggap punya kekuatan, ada yang menjelaskan begitu. Tetapi penjelasan ini juga belum bisa diverifikasi, divalidasi, tapi yang lebih
kuat adalah bahwa itu ada terkait dengan konsep kecantikan tadi, bahwa makin jenjang lehernya makin cantik. Penelitian yang dilakukan ketika sekian tahun ibu-ibu ini sudah jadi ibu-ibu, diminta lepas, maka bisa dilihat bahwa lehernya itu sebetulnya penuh luka gitu, karena gelang ini ada yang terbuat dari tembaga dan memang mengikat. Teman-teman bisa lihat di gambarnya itu sangat ketat gitu. Dan sudah pasti sebetulnya pasti di sana sini ada infeksi, sehingga kalau dicopot itu jelek banget gitu, nggak ada cantik-cantiknya, jelek banget. Dan lagi-lagi karena terjadi perpanjangan tulang leher, maka sangat membahayakan kesehatan. Sampai sekarang di beberapa tempat teman-teman masih bisa melihat perempuan suku Kayan di Myanmar ternyata masih ada yang mempraktekkan yang namanya neck stretching tadi. Saya sih nggak mau ya, lebih baik nggak dibilang cantik deh.